Yeah. Yeah. Hey y'all, come look at this. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurhalisa, kelas BKPIC semester 3. Jadi di sini saya akan bahas tentang peran dan fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Teknologi informasi atau bisa disebut juga dengan TI merupakan segala sesuatu yang mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen pendidikan juga memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi. Perkembangan TI yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan BK yang kreatif, menarik, dan juga inovatif. Dengan demikian, keberadaan TI tentunya dibutuhkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling, yaitu teknologi informasi dalam bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi, terutama komputer dan internet. Di antaranya yang pertama, mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan juga mengolah data. Yang kedua, menjaga kerahasiaan suatu data karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Dan yang terakhir, menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Peranan teknologi informasi dalam bimbingan konseling, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan konseling ini. Karena berbagai alasan. Dengan demikian, apakah dengan tidak tersedianya waktu yang cukup peran guru bimbingan konseling akan berhasil? Jadi jawabannya ialah tidak, karena dengan argumen apapun, jika waktu yang tersedia tidak cukup atau tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan, maka jangan harap apa yang disampaikan bisa mengenai sasarannya. Oleh karena itu, peranan teknologi informasi bisa menjawab kekurangan waktu tersebut. Aplikasi teknologi informasi dalam bimbingan konseling adalah memberikan informasi kepada klien tentang apa yang dibutuhkannya. Selain itu, sarana yang diberikan oleh teknologi informasi itu sendiri memungkinkan antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok lainnya dapat bertukar pikiran. Teknologi informasi pun dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja konselor itu sendiri. Sebagai salah satu profesi yang memberikan layanan sosial atau layanan kemanusiaan, maka secara sadar atau tidak, keberadaan profesi bimbingan konseling berhadapan dengan perubahan realitas, baik yang menyangkut perubahan-perubahan pemikiran, persepsi, demikian juga nilai-nilai. Layanan bimbingan dan konseling menjadi sangat penting karena langsung berhubungan dengan siswa. Dukungan layanan ini dapat diperoleh dari tersedianya data yang akurat yang sepertinya untuk saat ini sangat cepat apabila data tersebut didapatkan dari sistem komputasi. Agar bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat, maka bimbingan dan konseling harus dapat disajikan dalam bentuk yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan ICT atau dengan kata lain harus melibatkan teknologi informasi, khususnya teknologi informasi dalam bimbingan konseling.
Yaitu seperti konseling melalui telepon, konseling melalui berbantuan komputer, dan konseling melalui pakai data. Selain dapat dilakukan melalui tatap muka, yang konseling juga dapat dilakukan secara jarak jauh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.